penghujung tahun 2023, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menggelar Seminar Nasional Outlook Perekonomian Indonesia. Apa yang menjadi poin-poin penting pembahasannya? Simak selengkapnya berikut ini. Indonesia menyongsong tahun 2024 dengan optimisme dan ketangguhan ekonomi nasional. Berkat fundamental ekonomi yang amat baik, kinerja perekonomian Indonesia mampu menunjukkan resiliensi terhadap berbagai ketidakpastian ekonomi global saat ini. Dihadiri langsung Presiden Joko Widodo, Seminar Nasional Outlook Perekonomian Indonesia 2024 diharapkan mampu mengungkap optimisme penguatan ekonomi nasional. Dalam sambutannya, Presiden Joko Widodo menjelaskan, tahun ini kondisi ekonomi global memang sangat menantang. Saat ini 96 negara menjadi pasien IMF, dan dari 57 negara anggota IDB, 32 negara kondisi keuangan dan fiskalnya juga sangat berat. Namun, di 2024 ini, Presiden menyebut Indonesia punya modal untuk optimis. Dari sisi ekonomi, sepanjang triwulan di tahun 2023, ekonomi Indonesia masih tumbuh baik dalam rentang angka 5% dan nilai inflasi yang jauh di bawah rata-rata inflasi global. Selain itu, indikator perekonomian lainnya juga berada pada angka yang baik. Penyerapan tenaga kerja naik sebanyak 4,55 juta orang dari Agustus 22 ke Agustus 2023. PMI manufaktur di November 2023 masih berada di level ekspansif, yaitu 51,7. Neraca perdagangan masih surplus dan sudah surplus 43 bulan berturut-turut. Indeks keyakinan konsumen pada November juga berada di angka 123,6. Artinya keyakinan kuat terhadap kondisi ekonomi kita. Ekonomi Outlook 2024, Indonesia sangat optimis. Optimisme karena melihat kinerja ekonomi kita dan optimis karena situasi politik yang dingin menjelang pemilu 2024. Yang penting, konsisten kerja keras, kerja sinergis antara pemerintah dan swasta, dan kerja yang berkelanjutan. Hal ini digaungkan pula oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Ia menyebut harus ada sikap optimis terhadap perekonomian nasional. Ia merinci seluruh stakeholders juga diharapkan dapat memaksimalkan kontribusi guna meningkatkan pertumbuhan dan menjaga ketahanan ekonomi nasional. Untuk itu, perlu ada booster dalam mendorong perekonomian ke depan. Setidaknya diperlukan 3 mesin utama dalam menggerakkan ekonomi nasional. Tantangan tersebut dalam jangka pendek kami optimis ekonomi Indonesia di tahun 2023 tumbuh di atas 5% dan tahun 2024 tumbuh di 5,2% di tengah berbagai downside risk yang kita hadapi. Kita tidak boleh berpuas diri, kita perlu menggerakkan, memaksimalkan 3 mesin ekonomi untuk terus berfungsi ke depan. Kalau sekarang kita berharap kita punya 3 engine, nah kalau pesawat mesinnya 3 itu lebih aman, karena mesin 1 mati, yang 2 masih jalan. Mesin pertama yaitu konvensional, itu harus direvitalisasi, diperbesar, yaitu peningkatan produktivitas dan revitalisasi, dan tentu pembukaan pasar ekspor yang lebih luas. Dan kedua, mesin ekonomi baru. Nah, ini sebagai akselerator pertumbuhan di masa mendatang. Nah, ini aplikasi digital dan kecerdasan buatan, artificial intelligence, yang di berbagai sektor termasuk pertanian, manufaktur, kesehatan, dan transportasi dengan keputusan yang lebih cerdas. Yang ketiga, mesin ekonomi Pancasila, yaitu mesin ekonomi berkeadilan. Lewat 3 mesin ini, yakni mesin ekonomi konvensional, mesin ekonomi baru, dan mesin ekonomi Pancasila, diharapkan pergerakan ekonomi Indonesia dapat semakin cepat dalam menghadapi tantangan ekonomi dunia. Seminar Nasional Outlook Perekonomian Indonesia menghadirkan para pimpinan di kementerian atau lembaga, pelaku usaha, dan akademisi
untuk mengakomodir isu-isu dan masukan kebijakan dalam rangka memitigasi resiko gejolak ekonomi global serta memperkuat ketahanan ekonomi domestik. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyelenggarakan Seminar Nasional Outlook Perekonomian Indonesia. Apa yang menjadi poin-poin penting pembahasan sudah bersama saya Bapak Susi Wiono, Sesmenko Perekonomian. Pak Susi, ketemu lagi Pak. Terima kasih Mbak Miranda. Oke Pak, untuk Seminar Nasional kali ini, kira-kira poin-poin pembahasannya apa saja sih Pak? Ya, terima kasih. Jadi hari ini kita menyelenggarakan Seminar Nasional Outlook Perekonomian Indonesia. Ini sebenarnya acara tahunan, puncak dari rangkaian kegiatan dan program-program ekonomi nasional. Tahunan kita menyelenggarakan acara Outlook Ekonomi ini. Nah, hari ini tadi Pak Presiden berkenan hadir. Outlook Perekonomian Indonesia ini sebenarnya biasanya kita lakukan di akhir tahun dan tujuannya dua hal. Pertama, kita melakukan refleksi, evaluasi atas capaian sepanjang tahun berjalan. Jadi tahun 2023 ini kita evaluasi capaian-capaiannya paling tidak sampai kuartal 3 kemarin dan proyeksi sampai kuartal 4. Kemudian yang lebih penting lagi adalah kita ingin memproyeksikan outlook ke depan. Dan yang agak berbeda hari ini sebenarnya kalau biasanya hanya outlook untuk di tahun berikutnya, di 2024, kali ini kita bicara sekaligus di periode berikutnya, 25 sampai 30. Jadi makanya kalau lebih ke depan di jangka menengah. Makanya tadi kalau melihat penjelasan Pak Menko, Bapak Presiden juga kita sudah bicara beberapa yang kita proyeksikan di jangka menengah ini. Walaupun kita ada jangka panjang sampai 2045, tapi di jangka menengah ini kita sudah mulai sekarang. Di semua sektor, semua program strategis kita sudah kita siapkan mulai sekarang. Nah, ini sebenarnya message-nya hari ini seperti itu. Tadi juga sempat disinggung di pidatonya Bapak Menko maupun Bapak Presiden gitu tantangan-tantangan yang tengah dihadapi. Betul. Boleh Pak, kira-kira tantangannya apa saja yang kemudian akan dihadapi ke depan dan potensinya nih apa saja nih Pak? Ya, sebenarnya memang sesuai dengan judul besar hari ini gitu. Optimisme penguatan ekonomi nasional di tengah dinamika global. Tadi kita mengambil tema besarnya adalah navigating through the storm. Navigating through the Ya, storm. memang betul-betul sekarang ini dunia ketidakpastiannya masih terus akan berlanjut dan mungkin cukup lama, tensi geopolitik, kemudian berbagai downside rise yang ada di global, mulai dari pertumbuhan global yang diperkirakan akan melambat, global trade juga akan turun dan berbagai indikator global. Namun di sisi lain memang seluruh indikator makroekonomi kita mengindikasikan fundamental ekonomi kita sangat kuat. Berarti masih baik Pak? Sangat-sangat baik sekali. Karena itu Pak Presiden tadi message-nya kita optimis memasuki 2024 dan menyiapkan di periode berikutnya. Kita sangat optimis. Nah, tadi yang paling penting perlu dicatat, optimismenya ini di dua hal besar. Yang pertama adalah di masalah ekonomi, karena angka-angkanya cukup bagus, proyeksi ke depan kita juga cukup bagus. Yang lebih penting lagi hal kedua, masalah stabilitas politik. Tadi Pak Presiden menyampaikan kita sangat optimis, kita bisa mengendalikan semuanya, stabilitas politik itu akan kita jaga, sehingga di satu sisi ekonomi tadi akan kita balance dengan di stabilitas politik, sehingga ke depan kita makin optimis lagi. Makin optimis dengan banyaknya stabilitas dan indikator-indikator ini yang masih baik ya Pak? Betul. Untuk acara hari ini ada berapa panel dan siapa saja kemudian yang jadi panelis? Jadi hari ini ada 2 sesi panel. Sebenarnya sesi panel yang utama yang sekarang ini itu adalah yang terkait dengan bagaimana kita melakukan sinergi kolaborasi antara sektor fiskal, moneter, sektor keuangan, dan sektor real. Nah, ini berbagai sektor ini kita sinergikan, kita kolaborasikan. Di sesi ini Ibu Menteri Keuangan selaku otoritas fiskal dan Ketua Dewan Komisioner OJK selaku otoritas sektor keuangan, dan dari BI Pak Yuda Agung juga selaku otoritas moneter. Ketemu ada Pak Khatib Basri selaku ekonom senior yang bisa mewakili semuanya, dan kami yang mengkoordinasikan ditambah dengan sektor real. Jadi lengkap sudah fiskal, moneter, dan sektor real. Nah, itu kita kolaborasikan bersama-sama. Di panel yang kedua juga kita ingin bicara menggali mengenai isu-isu strategis. Tadi yang kita pilih adalah masalah transisi energi. Ini isu jangka menengah panjang yang sekarang ini sudah kita persiapkan semua langkah kebijakan kita. Kebetulan kemarin kita baru selesai mendampingi Pak Presiden ada ASEC Summit Meeting di Jepang yang juga temanya terkait dengan zero emission. Ekonomi hijau balik lagi ya Pak? Ekonomi hijau, sehingga kita sudah
menyiapkan, kemarin sudah ada signing beberapa proyek konkret yang sekarang sedang kita tindak lanjuti. Jadi kita di sesi yang kedua tadi bicara isu-isu strategis ke depan, khususnya di bidang transisi energi yang sudah kita mulai menyiapkan semuanya. Kita ingin menyampaikan berbagai kebijakannya, termasuk hal-hal teknis mengenai masalah pembiayaan dan sebagainya. Berarti ini nanti akan menjadi strategi kebijakan begitu Betul, ya Pak? strategi kebijakan ke depan yang kira-kira sejalan dengan isu-isu global, masalah transisi energi, Indonesia juga sudah sangat siap untuk menyelesaikan. Oke, baik. Semoga strategi kebijakan ini bisa mendukung ekonomi berkelanjutan ya Pak. Terima kasih sekali Pak Terima kasih Sasmenko. Mbak Miranda, Ya. sukses. Terima kasih Sehat dan sukses semuanya. selalu untuk Terima Anda. kasih. Demikian pemirsa CNBC Indonesia Beyond Business.